dihadirkan dengan teknologi, kemudian juga gambaran solusinya, dan tentu nanti kita akan membahas lebih dalam dari sesi ke sesi. Nah, untuk sesi kali ini tentunya kita akan mendengarkan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan pemaparan dari seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi yang juga dikenal sebagai penulis, pendidik, pembicara di berbagai seminar. Beliau mendapat gelar PhD dari Universitas Waterloo, Kanada di bidang teknologi, kerangka dan integrasi untuk catur. Beliau telah menerima sederet penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Dia juga aktif merilis karya terkait bidang teknologi yang banyak dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Salah satu aset bangsa ya, ini saya rasa, dan saya rasa sudah gak asing lagi, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo. Beliau akan memberikan presentasi menarik tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini, Overcome Data Center Challenges in Hybrid and Multi-Cloud. Namun tentu kita akan bahas terlebih dahulu lebih dalam terkait istilah cloud, IaaS, SaaS, dan lain sebagainya. Seberapa penting cloud dan apa yang harus dilakukan, kita akan kupas, kita akan bahas seperti mengupas bawang lapisan demi lapisan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Tentunya diharapkan ini kita akan ada diskusi mendalam, jadi jika Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan. Dan langsung saja, saya sapa-sapa. Halo, selamat pagi Mbak Ono. Selamat pagi Sandra, mukanya berseri-seri putih. Bapak juga, Pak sehat banget nih Pak, kayaknya nih Pak. Sehat, ketemu yang cantik mah sehat. Nggak boleh ngomong keras-keras, ada bini gue soalnya. Oke, Pak Ono ini udah semangat banget nih, udah sarapan, udah on fire, berarti sudah siap untuk presentasi ya Pak ya? Siap. Oke, langsung saja saya berikan waktunya untuk Pak Ono. Terima kasih. Terima kasih Sandra, terima kasih semuanya. Ini salah klik. Hydra 1303 ya, ini punyanya Bu Luciana. Mumpung nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kita bisa ngomongin. Saya akan ngomong dari top down ya. Jadi kalau kita bermain-main dengan di enterprise, di corporate segala macam, pasti tekanannya bagaimana caranya kita bikin layanan yang cepat, berubahnya cepat, apa-apanya cepat. Bos kan pengennya besok jadi, lusa jadi, pusing kepala dah lu. Akhirnya mulailah namanya DevOps dulu biasanya. Mulai dikejar-kejar, mulai dikawinkan antara orang-orang developer lagi, deployment dengan orang-orang developer dengan operation ya. Mulai dikembangkan, ini dikawinkan dua makhluk itu. Developer tukang coding, operation adalah yang tukang ngoprekin server dan sebagainya. Dan kalau kita lihat cycle-nya kira-kira kayak gini sih. Oke, cycle-nya kira-kira yes. Oh, layar. Sorry, mohon maaf. Ini agak terpotong untuk layarnya. Oh, ini ada ini. Oh, ada chatnya. Iya. Saya sambil monitoring chat soalnya tadi. Maaf. Biasa si Ono sih monitoring chat. Itu hitam ya sebelah kanan tadi ya. Oke. Iya, sekarang sudah. Oke, jadi developer sama operation dikawinkan. Developer biasanya ada proses planning, coding, building, testing. Kemudian langsung ditempelin sama operation, release, deploy, operate, monitor. Kalau ada apa-apa langsung balik lagi. Dan ini akan sangat dibantu oleh teknologi yang virtualisasi kayak gitu ya, cloud lah, nanti ada IaaS apa segala macam. Nanti kita lihat lebih dalam nih makhluknya apa aja sih gitu ya. Cuman kalau mau jujur sih, kalau mau enak hidupnya sih, VxRail itu keren banget sih. Pakai VMware, VxRail itu nggak usah pakai otak itu. Jadi ini orang-orang operation udah lebih enak hidupnya sebenarnya di bagian itu. Tinggal bagian developmentnya aja. Tapi development sekarang juga udah mulai enak banget sih. Udah saya kalau ngajar udah pakai grafik-grafik semuanya, jadi udah enak banget. Jadi kira-kira siklusnya kayak gini, dan ini siklusnya makin hari makin cepat. Itu kuncinya. Bagaimana kita bisa menjalani siklus-siklus ini yang secara cepat banget. Jadi kuncinya adalah DevOps. Beres ya? Nah, sekarang kita masuk ke dunia cloud computing untuk mengatasi kebutuhan yang cepat tadi. Ini saya lihat di Wikipedia. Anda bisa lihat yang namanya cloud computing. Kemudian inti sederhananya adalah on demand. Sebenarnya on demand ini, jadi kalau butuh apa-apa langsung kita bisa aktifkan. Storage-nya butuh tambahan, oke, tambahin. Saya butuh core tambahan, tambahin. Memori tambahin. Cepat semuanya dan scalable. Untuk skala kecil mungkin kita masih oke lah kalau kita nyewa ya.
cloud itu. Jadi on demand itu bentuknya nyewa, itu masih oke untuk skala kecil. Tapi kalau udah mulai besar, seru nih ceritanya, bakal seru kalau udah mulai besar. Tapi sebelum ke sana kita lihat keterangan-keterangan tentang makhluk cloud ini seperti apa ya. Ini ada banyak banget di sini, ada infrastructure as service, platform as service, software as service, ada mobile backend as service, ada function as service, segala macam bisa dibaca-baca di sini. Yang sering kali kita lihat dari sisi infrastruktur adalah ada private cloud, ada public cloud, ada hybrid cloud, ada multi cloud, ada community cloud, ada distributed cloud. Jadi tadi teman-teman Dell udah mulai menerangkan yang namanya ada multi cloud, ada hybrid cloud. Oke, makhluk apakah itu? Kalau yang private cloud sederhana sih sebenarnya. Iya, nggak bisa gua klik. Oke, diklik. Kalau private cloud intinya sih sebenarnya cloudnya adanya di organisasi kita, ada di dalam. Konsekuensinya paling enak adalah karena ada di dalam kita sendiri, di corporate kita, di perusahaan kita, semuanya kita yang manage. Isu paling gede security, aman gitu. Karena semua data kita yang pegang sih, bukan third party, bukan orang ketiga yang pegang. Jadi kita urusannya aman banget kalau bisa private cloud. Oke, nah cuman private cloud kan tetap aja kita perlu akses ke publik ya, karena kita memberi layanan pada publik. Makanya sebagian dari servernya mau nggak mau ditaruh di publik, tapi sebagian lagi yang mungkin database besar-besar, tempat storage yang besar-besar bisa ditaruh di private cloud. Oke, cuman kalau perusahaan kecil-kecil cenderungnya semua ditaruh di publik, ini bahaya sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau kita masih belum punya duit banyak, mungkin sebagian besar kita nyewa ke operator publik yang ada ya. Makanya akhirnya trennya adalah yang kecil mungkin full public semuanya, karena orangnya SDM-nya sedikit, semuanya sedikit, kita lebih baik nyewa. Jadi kecenderungannya public cloud tinggi, terutama yang kecil-kecil. Kalau yang mulai agak besar, dia mulai gabung tuh antara public sama private. Sebagian infrastruktur akan ada di private, sebagian lagi ada di public. Jadi kita kenal yang namanya hybrid cloud, kira-kira kayak gitu. Oke, nah cuman dua makhluk kalau udah besar banget cenderungnya ke private cloud. Dan itu salah satu mungkin yang akan nanti diobrolin sama Bu Luciana, sebenarnya lebih ke arah private, walaupun itu bisa tetap public ya. Kalau kita kasih IP publik jadi public sih sebenarnya, tapi nanti solusinya akan diobrolin sama Bu Luciana. Nah ini hybrid cloud kira-kira kayak gini, campuran. Oke, sekarang kita lihat lagi satu lagi yang multi cloud. Ini makhluk apa sih multi cloud? Gue juga baru dengar multi cloud. Oke, tapi kira-kira kalau sederhananya sih cloud mah virtualisasi ya. Kita bisa mesin virtual, terus kita bisa nambahin core, bisa nambahin memori segala macam, itu cloud. Kalau hybrid itu campuran, ada public, ada private, hybrid. Nah, yang multi cloud itu tidak satu tapi banyak cloudnya, jadi kita punya banyak cloud sih gitu ya. Ada cloud yang di provider mana, cloud untuk database-nya di provider mana, untuk apanya di provider mana, bahkan private cloud-nya juga bisa di banyak tempat. Jadi itu multi cloud, dan ini kecenderungannya ke arah sini sih sekarang sih. Jadi antara hybrid sama multi cloud akhirnya kecenderungannya ke arah sana. Jadi tapi solusinya akhirnya ujung-ujungnya gimana caranya kita sebagai corporate, bagaimana caranya kita menghemat itu semua sih ujung-ujungnya. Jadi cloud kan virtualisasi buat menghemat. Ini juga buat hemat juga sih, bagaimana kita bisa menghemat makhluk-makhluk ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke cloud-cloud yang lebih lucu-lucu. Tadi kan ada IaaS segala macam. Sebelum masuk ke sana, ada lagi cloud-cloud yang jarang dibahas sama vendor-vendor komputer. Ini kebanyakan dibahasnya sama operator sih. Operator telekomunikasi. Ada SD-WAN, ada Software Defined Network, SDN, Software Defined Network. Tapi SDN itu udah operator, tapi udah cloud juga sih. Oke. Nah, yang seru ini ada yang SD-WAN, ada lagi satu lagi Edge Computing. Coba kita lihat. Oke, ini Edge Computing. Jadi ada dua makhluk sih sebenarnya. Ada SD-WAN sama Edge Computing. Oke. Kecampur antara SD-WAN sama Edge Computing, kecampur sih sebenarnya, tapi SD-WAN banyak didagangin sama teman-teman operator seluler kira-kira. Jadi mereka memperdagangkan SD-WAN, Software Defined Wide Area Network, di mana di belakangnya itu ada Edge Computing. Cloud juga sih, cuman cloudnya agak beda, karakternya beda sedikit. Jadi kita punya cloud, terus mereka bikin yang namanya Edge.
cloud. Cloud juga, tapi edge. Edge itu maksudnya apa? Ditempelin ke tower si operator. Kira-kira gitu. Ini karakternya agak beda dengan cloud-cloud yang biasa kita kenal untuk komputasi, untuk bisnis, untuk corporate yang normal. Yang ini cloudnya lebih untuk misalnya kita pengeboran minyak. Kita melakukan operasi di lapangan banget, di remote, di daerah yang jauh, nggak ada infrastruktur segala macam, dan kita perlu melakukan pengukuran sensor segala. Kalau kita mengebor minyak kan banyak kita pasang sensor ya, sensor buat ngukur ini ada berapa sih minyak di bawah tanah itu. Nah, nggak mungkin data-data sensor itu dikirim ke Jakarta langsung. Jadi kebanyakan akhirnya solusinya kita pakai edge computing yang juga cloud juga, tapi cloudnya dipasangnya di BTS punya operator tadi. Jadi kira-kira itu. Jadi cloud ini bermacam-macam banget, tapi pada dasarnya dalamnya itu lagi sih. Kalau tahu kurang ajar banget dalamnya. Nah sekarang tekniknya para penjual cloud itu seperti apa? Ini kita bisa bandingkan antara IaaS, SaaS, PaaS, ada FaaS dan sebagainya. Bisa kita lihat, ini saya bandingkan beberapa aja ya, bandingkan 3 biji. Bedanya apa sih? Waduh, nggak bisa diklik lagi. Saya klik dulu di sini. Nah, ini kita bisa bandingkan. Ini kalau kita lihat layer dari arsitekturnya, ada physical layer, ada networknya, ada storage, ada server, itu fisik banget. Kemudian dari BIOS-nya kita mulai virtualisasi. Kemudian di atas itu mulai ada OS, middleware, runtime, data application di atasnya. Oke, kalau on-premise atau di private cloud juga bisa, bentuknya kayak gini. Ini semua kita punya kita semua dan kita yang kontrol semuanya. Oke, yang jadi masalah kalau orangnya cuma satu, nih seru nih urusannya. Kalau orang IT-nya bukan satu ya, maksudnya sedikit banget, ini seru nih. Bagaimana kita bisa manage segini banyak, tapi dengan segelintir manusia. Oke, nah ini nanti mungkin akan dibahas sama Bu Luciana bagaimana nih kita orangnya sedikit. Requestnya banyak, permintaannya banyak, tapi orangnya dikit. Nah, ini bagaimana kita manage-nya. Nah, kemudian teman-teman pada zaman dulu namanya hosting, penyedia layanan hosting, mulai mereka pindah dari hosting yang pakai cPanel dan sebagainya, mereka pindah ke infrastructure as a service. Jadi mereka menyediakan bawahnya network, storage, server, visualization. Oke, kemudian kita sebagai penyewanya mungkin minta di atasnya OS, middle, runtime, data, application. Ini kita yang manage. Si cloud service ini dia manage bawahnya. Cuman kadang-kadang sampai OS juga akan di manage sama si bawahnya juga ya. Kalau saya biasanya sampai OS-nya, tolong dong installin sistem operasi ini gitu. Nah itu yang manage bawahnya juga gitu. Jadi ini batasnya nggak harus seperti ini. Kadang-kadang OS dia yang menghandle juga. Nah ini yang infrastructure as a service. Kemudian kita sibuk banget. Akhirnya kejadiannya adalah ya udah bawahnya lu semua dah yang handle, mulai dari runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking, semua di handle sama perusahaan yang cloud tadi ya. Kita sebagai pengguna cukup di application sama data. Oke, jadi bisa seperti itu. Atau lebih parah lagi, semuanya Anda deh yang handle, gue pusing kepala dah. Saya bagian aplikasi Office-nya aja, saya bagian aplikasi ini aja. Bisa seperti ini software as a service. Jadi bisa seperti itu. Oke, cuman kalau kita perhatikan baik-baik, ini teknologinya berat loh ini. Kalau kita pernah lihat teknologinya, di masing-masing layanan itu harus ada OS terus. Nah ini bikin kacau nih, OS ini bikin kacau nih. Karena setiap layanan ada OS-nya masing-masing. Akibatnya komputernya jadi berat. Akhirnya mulailah dikembangkan sama Mbah G ini. Alah, share stringnya gue klik lagi bego. Maksudnya klik yang ini. Oke, ini Mbah G ini mulai mengembangkan yang namanya Kubernetes seperti ini. Pada zaman dulu kala kita mainnya punya physical server, hypervisor, terus OS ada virtual machine di atasnya. Ini jadi berat.
Akibatnya mulai dikembangin yang agak beda, makanya tekniknya kontainer. Jadi ada OS-nya sama semua, kemudian ada layer buat abstraksi Docker ini, dan nanti kontainernya jalan di atas sini. Kontainernya nggak peduli OS-nya apa sih di bawahnya, nah mereka jalan. Nah ini yang mainnya Kubernetes sama Docker. Oke, dan ini open source, free juga. Jadi ini membuat sistem menjadi enteng. Dan yang seru dari mainan dengan Kubernetes Docker, dia kita bisa bikin juga redundant ya. Maksudnya load balancing, kalau ada apa-apa failure segala macam, dia bisa jalan. Nah, yang jadi masalah dengan makhluk-makhluk solusi ini semua, jujur kemarin saya, kalau coba Anda teman-teman perhatiin semua lah, kita perhatiin di toko-toko online, emang mereka pada nyewa? Kagak. Mungkin nyewanya rak, yang disewa itu di public cloud, yang disewa rak, server semua mereka yang manage. Lu hati-hati. Jadi mau toko online, media online, terutama yang besar-besar, rata-rata paling nyewanya rak doang udah. Jadi tadi teori-teori yang seperti ini nggak berlaku sih sebenarnya. Yang disewa cuma rak, sisanya di manage sama kita. Dan waktu itu saya sempat ngobrol urusan, waktu itu kan saya kan waktu itu teori doang. Wah, pakai Kubernetes Docker bisa murah ya. Terus teman-teman di ini bukan ini salah satu toko yang bukan toko ya, yang punya toko banyak tuh ya, mereka bilang, Pono, teorinya sih gitu Pak, tapi kenyataannya kalau itu kita sewa, jatuhnya lebih mahal. Jadi akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka handle semua sendiri sih akhirnya. Jadi secara teori ya kayak gini, lebih efisien, tapi kalau kita praktekkan, uangnya jadi mahal sih kalau kita bentuknya nyewa. Jadi akhirnya mau nggak mau, rata-rata mereka akhirnya mendingan beli semuanya, semua infrastruktur dia yang pegang, dia yang manage, dia yang handle semuanya, dan itu secara duit lebih kecil. Jadi kira-kira gitu sih. Jadi bagaimana caranya kita, ujung-ujungnya kan duit juga sih, gimana caranya kita bisa menekan investasi, menekan biaya operasi segala macam, dan ternyata itu hanya bisa terjadi kalau kita memang punya semuanya. Nah yang jadi masalah, semua ini kalau kita apa adanya, kita pakai yang biasa aja, puyeng kepala, kalau kita ada cuma 1-2 orang doang, cuma sedikit orang IT-nya. Jadi kita harus cari solusi gimana caranya supaya kita beli makhluk ini, infrastruktur tadi, tapi operasinya tetap gampang. Kayak kalau kita nyewa ke operator cloud gitu. Jadi kira-kira inti gedenya kira-kira seperti itu sih, gimana caranya kita invest, karena itu akan lebih murah kalau untuk skala besar ya. Tapi gimana caranya kita invest tapi murah, operasinya gampang. Poinnya itu aja sih sebenarnya. Oke, barangkali itu dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan posting di chat. Saya juga tetap bisa dihubungi di Twitter, Onowi Purwo, atau email juga bisa. Dan selanjutnya, saya yakin nanti Bu Luciana akan menerangkannya keren banget. Saya juga pengen dengar, soalnya dia akan beda banget. Dia tidak pakai slide, Bu Luciana. Dia pakai mind mapping sih sebenarnya, dan itu keren. Saya pertama kali seumur hidup saya akan melihat orang presentasi dengan proses mind mapping. Dan ini keren banget. Saya sangat menunggu sekali. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua, dan terima kasih untuk Dell memberi kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman yang ada di enterprise, di corporate di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan pada Sandra. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali Pak Ono atas pemaparannya. Seru banget ya, tadi kita diajak mengerti lebih dalam semuanya, banyak bahas terkait dengan private cloud, public cloud, hybrid, sampai dengan istilah baru lagi nih, multi cloud ya. Kemudian kita bahas terkait dengan SD-WAN, edge computing, yang terakhir juga kita bahas terkait dengan IaaS, PaaS, and SaaS. Nanti sesuai dengan kata Pak Ono, kita akan membahas lebih dalam lagi di sesi selanjutnya, dan tentunya akan menarik sekali. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, jika ada pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Ono, silahkan untuk di-drop pertanyaannya di kolom chat yang telah disediakan. Nanti kita akan menjawab pertanyaannya secara langsung, web, ataupun melalui kolom chat. Jadi silahkan, mungkin kalau tadi saya lihat di kolom chat, itu udah lama nih nggak ngobrol sama Pak Ono dari tahun 2000. Nah ini sudah ada Pak Ono. Jadi silahkan jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, untuk mendropnya di kolom chat yang telah disediakan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ono. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, mungkin beberapa juga sudah ada pertanyaan ini, saat itu gimana ya? Tadi
oleh Luciana di Padua selaku Data Center Solution Design Architect Hydra 1303. I will introduce her before she begins the session. Luciana de Padua is a Data Center Solution Design Architect with 21 years of experience in designing and implementing network infrastructure solutions. Luciana started with design and implementation of early voice over IP or VoIP networks, and then moved to MPLS or TPR backbones in the self-lease provided environment. For the last 11 years, Luciana has been focused in data centers, specializing in design and implementation of software-defined data center (SDDCs) and driving the pre-sales, design, and deployment of projects in North America, Caribbean, EMEA, Europe, the Middle East and America, and APAC. Luciana has a passion